Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa kembali dengan saya Fafza di film Alur Cerita. Kali ini Fafza akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dupati. Film ini menceritakan tentang misteri kekerasan rumah tangga yang dilakukan Drufsut diperankan oleh Shaher Sheikh terhadap istrinya Soumya yang diperankan oleh Kriti Sanon. Kisah ini ditangani polisi cerdas bernama Vidya Jyoti yang diperankan oleh Kajol. Kasus ini menarik dikarenakan melibatkan kakak kembar identik sang istri yang tidak ingin kalah dengannya. Drama misteri film ini terjadi dikarenakan KDRT masa lalu, orang tuanya, dan percobaan pembunuhan di atas para layang. Simak sampai full, dijamin rasa penasaran akan mengepul. Di awal film terlihat seorang istri bernama Soumya mengaku akan dibunuh suaminya bernama Drufsut. Terlihat Drufsut berteriak membantah tuduhan itu. Di sini diperlihatkan sosok polisi jujur dan tegas bernama Vidya yang diperankan oleh Kajol sedang menangani kasus tersebut. Ini hanyalah awal plot twist dari film ini. Kisah lengkapnya kita dibawa ke cerita 3 bulan sebelumnya. Di pagi hari nan dingin di sebuah kantor polisi Devipur, terlihat seorang sipir meminta tolong Inspektur Vidya untuk memperbaiki skring yang putus. Di tengah perbaikan tersebut, sipir bertanya kepada Inspektur Vidya mengapa dia pernah memenjarakan adiknya sendiri. Inspektur Vidya menjawab, keluarga tetaplah keluarga dan hukum tetaplah hukum. Hanya penjaralah yang bisa membuat adiknya jera. Setelah itu, Vidya menghadap atasannya bernama Lalit. Atasannya menyuruh Vidya untuk patroli kota mulai besok. Di saat bersamaan, ada aduan masuk tentang kekerasan dalam rumah tangga. Vidya langsung menuju ke TKP. Setelah sampai, Vidya mengetuk pintu dan disambut Maji. Soumya keluar dengan santainya. Vidya bertanya, benarkah di sini terjadi KDRT? Soumya menjawab, kamu tidak perlu khawatir, di sini semuanya baik-baik saja. Luka di giningku akibat terbentur lemari dapur. Soumya berterima kasih lalu menutup pintu. Keesokan harinya, Vidya mencoba menemui Soumya di tokonya. Di sini Vidya baru tahu jika Soumya ternyata mempunyai saudara kembar bernama Shaily. Vidya nampak kaget dan shock lalu keluar. Di jalan, Vidya bertemu dengan Maji. Mereka berdua mengobrol. Di sini diceritakan kisah masa lalu Soumya dan Shaily. Maji bekerja di keluarga itu sejak si kembar berusia 5 tahun. Keluarga mereka nampak bahagia dan harmonis. Namun, saat usia mereka 8 tahun, ibunda mereka meninggal. Soumya kecil nampak sangat sedih dan kecewa terhadap ayahnya. Soumya kecil dan Shaily sering berebut benda peninggalan ibundanya. Shaily kecil sering disuruh mengalah oleh Maji, dikarenakan Soumya kecil mudah sakit, sedangkan Shaily tidak. Shaily kecil merasa iri dan melawan. Shaily kecil menjuluki adiknya Soumya sebagai ratu drama. Shaily kecil meluapkan emosinya dengan mengunting rambut Soumya dan melempar barang miliknya. Dikarenakan kejadian tersebut, ayahnya mengirim Shaily ke asrama. Sebelum berangkat, Shaily berkata jika ini terakhir kalinya dia kalah dengan adiknya. Selama di asrama, Shaily kecil selalu mengirim piala juaranya ke rumah. Namun, Shaily kecil tidak mau pulang ke rumah. Bahkan, jika libur tiba pun, dia tidak pulang ke rumah. Maji menceritakan awal mula Soumya bertemu dengan Drufsut. Drufsut merupakan putra menteri kaya raya yang memiliki bisnis para layang. Suatu hari, di tempat para layang, Soumya nampak kesulitan berselfie. Druf datang dan membantu Soumya. Druf lalu mengajak Soumya naik para layang.
Meskipun takut ketinggian, namun Saumya tak menolak. Inilah momen pertama Saumya naik para layang dan melawan ketakutannya. Setelah turun, Saumya memeluk Dhruv dan berterima kasih. Dari sinilah mereka menjalin kasih. Mereka jatuh cinta satu sama lain. Selama berpacaran, sifat Dhruv memang terlihat temperamental dan pemarah. Namun, Saumya berhasil menenangkan Dhruv. Saat Saumya dan Dhruv di toko, tiba-tiba Shaily pulang dan menghampiri mereka. Nampak Shaily sudah kenal dengan Dhruv. Kali ini, Shaily ingin merebut Dhruv dari Saumya. Shaily terus menggoda Dhruv saat mereka bersama. Dhruv tergoda akan rayuan dan godaan Shaily. Saumya sedih akan hal ini. Di suatu malam, Dhruv sedang makan malam dengan pejabat penting setempat. Dhruv ingin mendapatkan izin untuk membuka bisnis lapangan tembak. Di dalam tempat tersebut, nampak Shaily sedang asik minum-minum dengan temannya. Dikarenakan mabuk, Shaily berlaku tidak sopan terhadap pejabat itu. Dikarenakan kejadian tersebut, pejabat itu buru-buru pergi dan membatalkan kerjasamanya dengan Dhruv. Dhruv sangat marah akan kejadian ini. Dhruv lalu memutuskan untuk menikahi Saumya. Dhruv dan Saumya pun akhirnya menikah. Di malam resepsi pernikahan, Shaily datang mengenakan gaun yang sama yang dipakai Saumya. Semua orang tercengang akan hal ini. Shaily tak henti-hentinya selalu bikin Saumya sedih. Pada suatu malam, pejabat tinggi pemerintah dinner di rumah Dhruv. Mereka membahas soal dana investasi miliaran rupiah. Dikarenakan kesal dengan ulah Shaily, Saumya tanpa sadar menambahkan banyak cabai ke dalam masakannya. Akibatnya, pejabat tersebut kepedasan dan buru-buru pulang. Dhruv marah dan melakukan KDRT lagi. Dhruv melintir tangan Saumya penuh amarah. Diam-diam, Maji merekam dan memfoto kejadian tersebut. Pagi harinya, Vidya langsung memproses dan memanggil Dhruv atas kejadian tersebut. Dhruv datang ke kantor polisi. Dikarenakan Saumya tidak mengakui, Dhruv lalu merobek laporan tersebut. Di suatu pagi saat hendak pergi ke kantor, Saumya berkata kepada Dhruv dia ingin memiliki seorang bayi. Dhruv marah akan hal ini. Mereka berdua terlibat cekcok. Dhruv lalu emosi dan melakukan KDRT lagi. Saumya terluka parah hingga terkapar di lantai. Dhruv pergi begitu saja. Meskipun begitu, Saumya tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Keesokan harinya,
Truff kembali pulang ke rumah. Maji menasihati Truff untuk tidak melakukan KDRT lagi. Suaminya sekarang nampak sangat trauma dan ketakutan akan Truff. Saat malam hari, suaminya meminta Truff naik para layang untuk melupakan semua dan memulai semua dari awal lagi. Setelah pesta Holi selesai, suaminya meminta Truff untuk naik para layang saat itu juga. Tak berserang lama, Maji yang sedang mengobrol bersama Inspektur Vidya mendapat telepon dari suaminya jika dia sedang ketakutan di Valley Point View. Inspektur Vidya meluncur ke TKP. Semua orang ramai dan merekam kejadian tersebut. Terlihat dari atas nampak Truff hendak menjatuhkan suaminya. Berita ini viral karena rekaman netizen. Setelah turun, Truff ditampar dan dimasukkan sel tahanan. Di sini ini kita serasa kembali ke plot twist di awal film tadi. Suaminya mengaku dia hendak dibunuh oleh suaminya Truff. Dikarenakan koneksi dengan para pejabat, Truff akhirnya bebas ditahan. Di sidang pertama, suaminya mengaku dia bertengkar di udara perihal masalah bayi. Truff lalu melepaskan sabuk pengaman suaminya. Semua saksi mengaku melihat Truff sering memukul suaminya. Truff berdalih jika dia sering melintir tangan dan memukul wajah istrinya bukan karena motif pembunuhan, tapi karena kesalahan istri soal masakan, kurang garam, dan sebagainya. Menurut pengacara Truff, hal ini adalah hal yang biasa dalam rumah tangga. Pengacara Truff berdalih, kasus Truff adalah masalah keluarga. Tuduhan pembunuhan tidak berdasar. Makanya selama ini Nyonya Truff tidak pernah melaporkan polisi. Selain itu, Nyonya Truff juga diindikasi mempunyai sakit gangguan mental. Suaminya sering berteriak dan berhalusinasi sendiri. Suaminya sering fobia dan mengarang cerita sendiri. Dia takut ketinggian dan ingin bunuh diri. Sidang pertama pun berakhir. Sidang akan dilanjutkan pekan depan. Seminggu sudah berlalu. Sidang kedua digelar. Kali ini digelar Shailey dijadikan saksi. Shailey ditanya perihal hubungannya dengan Truff. Truff berdalih dikarenakan suaminya kesal melihat mereka menari bersama di pesta Holi tersebut. Suaminya mengajak Truff para layang. Dalam udara, suaminya melepas sabuk pengaman dan hendak bunuh diri sendiri. Inspektur Vidya menegaskan bagaimana mungkin suaminya yang takut ketinggian bisa melepas sabuk pengaman sendiri dan mengendalikannya. Saksi lain pun dihadirkan. Kali ini giliran netizen yang merekam video. Dalam video tersebut terlihat suaminya bergelantungan hendak meraup tangan Truff, namun Truff menjauh. Truff terlihat kesal akan kesaksian ini. Inspektur Vidya menyimpulkan bahwasanya Truff ingin membunuh suaminya di udara agar dia melajang lagi dan menikahi Shailey. Pengadilan akhirnya memutuskan Truff bersalah. Truff dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Setelah keputusan tersebut, Inspektur Vidya merasa ada yang janggal dengan kasus ini. Kasus ini terlalu mudah dan rapi. Inspektur Vidya yakin semua ini ada yang tidak beres. Investigasi dimulai kembali. Vidya mengawasi suaminya dan keluarga terus-menerus. Inspektur Vidya meminta CCTV dari semua sudut jalan saat di hari Holi tersebut. Inspektur Vidya menemui Shailey yang hendak mengudut.
Inspektur Vidya bertanya, apakah Dhruv berkata jujur bahwa suaminya ingin membunuhnya? Inspektur bertanya juga bahwa suaminya dijuluki ratu pembohong olehmu. Shelly menjawab, tidak mungkin. Dhruv kurasa memukulnya dan suaminya mungkin bisa bunuh diri tapi yang lain tidak. Inspektur Vidya berkata, saya tahu bahwa kamu adalah kakak yang baik. Inspektur Vidya terus mengamati rekaman CCTV di hari itu. Inspektur Vidya akhirnya menemukan celah mereka berdua berganti peran. Inspektur Vidya meminta pengadilan membuka kembali kasus tersebut. Suatu malam, Shelly bertanya kepada Maji apakah yang dilakukan mereka salah. Shelly menceritakan fakta baru lagi. Malam itu Shelly hendak pergi meninggalkan toko. Namun Shelly melihat adiknya memukul jemari tangannya. Samya fobia dan ketakutan akan dibunuh Dhruv. Shelly mengajaknya kabur. Namun Samya berhalusinasi menjadi ibu mereka. Shelly sedih melihat hal itu. Shelly meyakinkan suaminya jika Dhruv pasti akan dihukum. Hari persidangan banding pun dimulai. Dalam persidangan, Shelly mengaku jika dia bersalah. Dia bersalah atas kematian ibundanya. Ajay, disinilah baru diceritakan fakta tentang kematian ibundanya. Ibu mereka adalah sosok yang ceria dan penyayang. Ibu mereka sering mengajari mereka menari. Meskipun sering terima KDRT, namun ibunda mereka diam saja dan tak melawan. Menurut Shelly, bukan ayahnya saja yang bersalah. Namun Shelly berkata, semua bersalah jika melihat KDRT namun mereka ikut diam saja. Hari itu Samya melihat KDRT ibundanya hingga meninggal. Namun pamannya dan Shelly melarang berbicara. Shelly sadar jika pamannya dan dia bersalah pada saat itu. Shelly berkata, untuk berbicara berdiri sendiri butuh keberanian. Tidak semua orang mampu melakukan hal itu. Ibunya tidak bisa melawan, namun Samya mampu melawan. Dia bangga kepada Samya. Shelly lalu mengucapkan maaf kepada Samya. Persidangan pun dimulai kembali. Sekarang giliran Inspektur Vidya menyerahkan bukti barunya. Namun di luar dugaan, Inspektur Vidya malah menarik dan menutup kembali kasus tersebut. Inspektur Vidya berkata, jika ada wanita yang terkena KDRT, bukan hanya wanita di seluruh dunia yang sakit, namun ini merusak semua generasi setelahnya. Persidangan pun ditutup. Nampak Dhruv marah atas keputusan Vidya. Dan film pun berakhir. Apa kesimpulan dari film ini? Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Jika wanita terkena KDRT, bukan seluruh dunia yang sakit, namun ini bisa merusak semua generasi setelahnya. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.